Ya pemirsa, bahkan dari pihak kepolisian ini juga baru saja meringkus ada sebanyak 2 tersangka tambahan, di mana 1 tersangka ini lagi-lagi pemirsa merupakan pegawai dari Komdiji, sementara 1 lagi ini merupakan masyarakat sipil. Ini menjadi total akumulasi ada sebanyak 16 tersangka. Lantas akankah ini semakin bertambah atau jangan-jangan ada aktor intelektual di balik dari kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah ketiganya hadir di studio. Pemirsa, langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada pengamat keamanan siber Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi, apa kabar? Malam Mbak Gita, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada pengamat hukum pidana UI, yaitu merupakan Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, apa kabar? Baik, Mbak Gita. Selamat malam. Dan selanjutnya pada malam hari ini pemirsa kami juga mengundang ada mantan pelaku judi online, Mas Niko. Selamat malam. Malam, Mbak Gita. Mas Niko ini sudah bergabung bersama kita yang nanti juga mungkin bisa berbagi ya bagaimana kemudian pengalaman pahitnya pada saat waktu itu menjadi pelaku judi online. Tapi mungkin saya ke Pak Ardi terlebih dahulu. Baru saja ini dari pihak kepolisian merilis lagi ada 2 tersangka tambahan. Lagi-lagi 1 ini adalah pegawai dari Komdiji. Bagaimana kemudian melihat ini, Pak Ardi? Ya saya kira ini baru awal ya, baru awal pengungkapan proses penyidikan yang mungkin sudah makan waktu cukup lama ya, timingnya juga tepat ya, sehingga saya masih meyakini pasti akan bertambah. Karena kalau udah lihat kegiatan yang dilakukan para pelaku ini bukan pekerjaan yang dilakukan kemarin sore, artinya sudah cukup lama, tidak terendus ya. Artinya mereka juga pasti ada yang menutupi ya, ada yang menutupi kegiatan mereka. Jadi ini belum ketahuan semua. Jadi ini pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Kenapa begitu yakin, Pak Ardi? Ya karena mereka tidak sendirian. Ya, tadi sudah beberapa hari ini kan sudah diungkap bahwa mereka terima uang. Ya. Terima uang itu nggak sesederhana orang datang sana bawa uang kan. Harus ada perantaranya. Perantaranya siapa? Ya. Terus kok selama ini mereka melakukan kegiatan tidak ada yang memantau, ya, mencurigai mereka melakukan kegiatan di Komdiji. Artinya kan ada yang terlibat selain mereka pelaku ini, ada mungkin ya supervisornya apa segala macam. Nah, itu masih akan bertambah. Oke. Gitunya. Sejauh ini polisi sudah merilis ada 16, tapi memang tidak semua dari pegawai Komdiji. Tapi bagaimana kemudian Pak Ardi melihat peran dari masing-masing pegawai ini, khususnya pegawai Komdiji ini yang jadi tersangka? Ya ini kelihatannya memang apa yang mereka lakukan ini lepas dari pengawasan internal. Ya seharusnya kan mereka diberikan amanat ya sesuai dengan undang-undang itu untuk melakukan penertiban ya, pengawasan ya situs-situs ilegal ya. Bahkan juga mungkin mengoperasikan mesin teknologi yang dimiliki oleh Kominfo ya. Itu juga seharusnya juga nggak boleh banyak yang tahu tentang teknologi itu. Tapi kalau lihat mereka sekarang beroperasi ya, di luar kementerian ya, di luar lembaganya sampai membuka kantor satelit istilahnya ya. Ini artinya kan teknologinya sudah mereka kuasai, ya mereka bisa manipulir teknologi itu ya untuk menutup kegiatan mereka dari pengawasan internal. Artinya memang ini sangat rapi dan terorganisir dengan baik sampai sekian lama tidak terdeteksi, baru sekarang terbongkar ya puncak gunung esnya. Dan saya bilang ini puncak gunung es, mungkin masih ada hal yang kita belum tahu. Tapi luar biasa ini buat saya. Terus saya waktu mendengar beritanya saya udah terkejut, waduh, kok begini gitu. Artinya wah luar biasa. Jadi di luar perkiraan kita tuh ada keterlibatan orang dalam tuh di luar sama sekali perkiraan kita selama ini. Oke, ini menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian perekrutan dari pegawai-pegawai ini yang kemudian akhirnya kita ketahui justru menjadi penjaga, istilahnya penjaga dari situs judi online ini kan, apalagi sudah ada fakta integritas juga ini sebenarnya. Betul, fakta integritas kan itu perjanjian di atas kertas dan tangan. Yang ngawasin siapa? Pengawasannya selama ini seharusnya seperti apa? Ya cuma tanda tangan aja, kan udah. Dan habis itu udah lupain ya, yang penting formalitas kan. Tapi berikutnya pengawasannya, kepatuhannya gimana? Tidak ada yang memastikan kan. Tidak seperti halnya di swasta atau BUMN, itu kan ada yang memonitor. Dari atasannya? Kita nggak tahu, apa itu ada. Yang jelas saya melihatnya ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Saya juga lihat masalah perekrutannya gimana dulu orang-orang ini. Karena kalau kami di cyber, itu sangat ketat mencari tenaga ahli di bidang cyber itu bukan hanya kita berpedoman pada ijazah ya, S1, S2 ya, dan juga sertifikasi profesi. Tapi kita lihat juga jam terbang, jam karakter. Nah,
Kalau dari jam terbang aja sudah bermasalah, ngapain kita lihat karakter? Sekarang kan banyak kalau di cyber banyak bilang kita banyak nih orang nih ahli-ahli keamanan cyber. Secara kuantitas benar kita punya banyak, tapi secara kualitas orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Harusnya Pak Ardi ini yang direkrut ini. Oke. Saya udah pensiun. Oke. Saya ke Mas Aris terlebih dahulu. Ini tadi kalau kata Pak Ardi, sepertinya akan mungkin bertambah. Tapi kalau kita melihat peran mungkin dari masing-masing belasan orang yang sudah direkrut atau yang sudah menjadi tersangka ini, bagaimana sih kemudian dari sisi pasalnya sendiri? Artinya kan ini mungkin masih level bawah ya. Apa saja pasal yang nanti bisa dikenakan ini? Begini ya, ini ada kemungkinan bertambah betul ya, seperti kayak Pak Ardi ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah tadi Mbak Agita juga tanya ini bagaimana pengawasannya tadi. Nah ini sebenarnya harus dilihat ya, dari belasan orang ini level yang paling tinggi yang sudah ditangkap itu apa levelnya? Apakah dia level eselon, ya? Apakah dia level pengawas? Karena dia kalau sudah dalam level pengawasan dan ada indikasi kuat ini sistemik ya, artinya pengawasannya juga terlibat karena dia punya kantor. Ini kan artinya persoalan yang sistemik. Nah, kalau dia penyelenggara negara, undang-undangnya bukan hanya undang-undang ITE soal perjudian atau KUHP soal perjudian, tapi undang-undang korupsi, ya. Karena pasal 3 dia menyalahgunakan wewenang atau mungkin pasal 2 melawan hukum yang dia lebih aktif. Ini tergantung konstruksinya. Ya, apakah kesempatan itu datang kepada dia kemudian dia monetisasi atau dia aktif mencari kesempatan itu. Itu harus dilihat dulu konstruksinya. Tapi apapun itu bisa melalui konstruksi tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi itu hukumannya jauh lebih berat. Kalau di Undang-Undang ITE hukumannya 6 tahun, KUHP 10 tahun, tindak pidana korupsi ini bisa sampai seumur hidup, ya, atau 20 tahun, ya. Nah, atau ada minimalnya misalnya 4 tahun dalam pasal 2. Nah ini yang harus dilihat karena ini bukan persoalan biasa kalau sistemik ya. Bagaimana persoalan seseorang yang diberikan wewenang, kemudian wewenang itu dijual. Dan saya nggak kaget dengar ini. Saya udah berkali-kali diundang TV One, topik utamanya kan itu. Pejabat punya wewenang, dia jual wewenangnya. Dan ini nggak kaget ya buat saya, karena itu terjadi juga bukan di institusi Komdigi atau Kominfo, terjadi di institusi-institusi lain. Nah inilah sebenarnya yang harus dilihat dan kita apresiasi juga, itu yang pertama. Yang kedua, juga harus dilihat apakah ini dilokalisir atau dilokalisasi hanya di Komdigi aja. Apakah ada akar-akarnya itu kepada institusi-institusi lain? Karena ini kan bisa aja dia beroperasi seperti itu. Apakah ada backingnya, bisa dari aparat penegak hukum? Karena kita tahu, misalnya dalam kasus Sambo kemarin aja deh, isu utamanya yang dimainkan adalah soal konsorsium 303. Jangan pernah lupa tuh 303 itu judi, itu pasal judi. 303 itu pasal judi dalam KUHP. Nah apakah memang ternyata ada backing dari institusi lain, apalagi penegak hukum, ini juga perlu diperjelas. Makanya tadi saya setuju dengan Pak Ardi, ya mungkin ini akan melebar ya, akan bertambah. Kenapa? Ya karena judi ini persoalannya tuh sangat global ya. Karena tidak mungkin, susah lah ya Pak Ardi untuk menangkap provider judinya. Yang bisa dilakukan penegak hukum Indonesia adalah menangkap agentnya atau kementerian-kementerian pelindung-pelindungnya yang kemudian menjual kekuasaan itu. Oke, menarik bagaimana melihat ini tidak hanya melebar seperti kata Pak Ardi, hanya di internal Komdigi saja, tapi jangan-jangan mungkin ini bisa melebar ke instansi-instansi lain. Nanti kita akan bahas lagi, termasuk juga kita akan tanyakan kepada Mas Tiko ya, bagaimana kemudian pengalaman pada saat menjadi pelaku atau pengguna judi online. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.